Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ikhwan fiddin, arsadakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan ciri-ciri dari qalbun salim atau ciri-ciri hati yang selamat, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga hati kita termasuk hati yang selamat, yang dengan itu kita akan menjadi hamba-hamba yang beruntung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin, ciri hati yang selamat, ciri qalbun salim yang kelima yaitu yakin. Seseorang dengan hati yang selamat, seseorang dengan qalbun salim, dia akan punya keyakinan yang teguh, keyakinan yang mantap, keyakinan yang terbebas dari keraguan, keyakinan yang tidak tercampur dengan keraguan, tetapi keyakinannya utuh sehingga dia bisa melakukan atau mampu melakukan sesuatu untuk masa depannya di akhirat itu dengan sepenuh hati. Sebagaimana Allah jelaskan, wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap kehidupan akhirat mereka itu yakin terhadap kehidupan akhirat, sehingga dia dalam menjalani kehidupan dunia itu sudah orientasinya jelas, orientasinya akhirat. Di dunia ini adalah jalan untuk menuju kesuksesan hidup di akhirat. Semua perbuatannya, semua aktivitasnya ditujukan untuk menggapai kesuksesan, kebahagiaan hidup di akhirat. Kenapa? Mereka yakin bahwa nanti setelah melalui kehidupan dunia ini, kemudian mereka bertemu dengan pintu yang namanya kematian, dia akan melewati itu, menunggu di alam barzah, di alam kubur, terus ada masa nanti akan dibangkitkan kembali untuk memulai kehidupan yang panjang, kehidupan di akhirat. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya sakit atau hatinya mati. Mereka tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Maka yang dianggap sebagai kehidupan ya yang hanya di dunia ini, setelah mati selesai. Maka berbeda. Apa yang akan dilakukan oleh mereka dalam kehidupan berbeda dengan orang-orang yang yakin terhadap kehidupan akhirat. Nah, terus bagaimana kemudian untuk bisa mendapatkan keyakinan yang utuh semacam itu? Maka kita perlu memperhatikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang memang Allah telah gelar di alam semesta ini, ataupun petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui wahyu-wahyu, melalui ayat-ayat yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah, inna fis samawati wal ard la ayatil lil mu'minin. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ayat selanjutnya, wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Dan pada penciptaan kamu dan binatang-binatang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini. Ikhwan fiddin, arsadakumullah, jelas sekali ayat ini menggambarkan kepada kita bagaimana meraih keyakinan. Kita harus mau memperhatikan ayat-ayat atau tanda-tanda kuasa Allah yang ada di alam ini. Bagaimana langit itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang penyangga, sebagai atap yang melindungi apa yang ada di bawahnya. Bagaimana bumi ini digelar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nyaman untuk manusia hidup di atasnya. Bagaimana bumi menyediakan berbagai macam sumber daya untuk mendukung kehidupan manusia. Diatur sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala. Manusia tinggal menempatinya dan mengelola serta memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah juga menciptakan kita, manusia, dalam bentuk yang sangat luar biasa, serta hewan-hewan yang bertebaran di muka bumi dengan aneka bentuk dan jenisnya. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar bagi orang yang beriman dan orang yang yakin.
Jika kita mau merenung dengan benar, maka kita akan sampai pada kesimpulan itu semua tidak akan mungkin muncul secara tiba-tiba tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, tanpa campur tangan sesuatu kekuatan yang maha besar, tanpa ilmu yang maha luas, sehingga apa? Mampu mengatur itu semua dengan sedemikian rapi, teratur dan indah. Bahkan termasuk kalau kita melihat pada diri kita sendiri, bagaimana Allah menciptakan mekanisme yang sangat luar biasa di dalam tubuh sehingga kita mampu hidup dengan sedemikian luar biasa. Saya ambil contoh misalnya jantung saja. Bagaimana jantung itu mampu memompa cairan yang sedemikian pekat, yaitu darah, dengan kekentalan yang cukup tinggi. Dia bekerja sehari 24 jam, tidak pernah berhenti walau 1 menit pun. Tetapi dia bekerja selama tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun tanpa ada overhead sekalipun. Coba mesin pompa air, sehebat apapun, ada masa kerja. Dia mampu bekerja dalam hitungan jam per hari. Harus masa istirahat. Kalau tidak ada masa istirahat, maka terjadi overhead dan spool akan terbakar. Tapi jantung luar biasa. Kemudian pipa yang dialiri oleh darah itu sebagian besar adalah pipa kapiler. Sangat tipis, sangat kecil. Dan cairannya cairan pekat. Akan tetapi semua dengan kuasa Allah, dengan desain yang Allah ciptakan ini, tetap manusia nyaman, tidak ada overhead. Suhu tubuh manusia itu kurang lebih segitu saja. Kurang lebih 36-37. Naik 3 derajat saja sampai 40 sudah masuk rumah sakit. Ini menjadi tanda-tanda bahwa manusia itu bukan hadir dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan, yaitu Allah Ta'ala. Lain halnya dengan orang-orang yang hatinya berpenyakit, tidak melihat itu sebagai tanda-tanda kuasa Allah, menganggap itu sebagai biasa. Ya, manusia sejak dulu semacam ini. Kenapa? Mereka selalu dalam kebimbangan dan keraguan. Mereka menjalani kehidupan ini selalu dalam kebimbangan dan keraguan. Mereka tidak yakin. Bahkan dengan apa yang mereka lakukan sendiri pun belum tentu mereka yakin. Mereka masih meraba-raba, besok kalau saya mati jadi apa ya? Mereka tidak punya keyakinan tertentu. Maka hanya menjalani apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang benar. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan yang telah ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang yakin, hati yang memiliki keyakinan yang utuh. Kemudian kita dimampukan oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan ketaatan menggapai ridhonya. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.